Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Lebak Siu Plastik ya. Jadi kita masih terus bikin-bikin video buat teman-teman yang masih ingin belajar namanya usaha toko plastik ya. Jadi di sini kami hanya berbagi sedikit pengalaman ya. Jadi mungkin pembahasan kali ini tentang berapa keuntungan daripada usaha toko plastik ataupun cara menentukan harga ya. Jadi ada harga ecer, ada harga kuantiti, dan juga ada harga setengah kuantiti ya. Jadi mungkin teman-teman yang baru mulai usaha toko plastik mungkin bingung ya. Jadi dalam hal menerapkan harga berapa persen keuntungan ya. Memang untuk persentase keuntungan dia berbeda-beda ya. Jadi dari harga ecer, harga kuantiti dengan harga setengah kuantiti dia berbeda ya. Jadi berbeda sekian persen ya. Supaya teman-teman tokonya jalan ya. Jadi kalau kita salah dalam hal menentukan harga, itu biasanya tokonya kurang jalan ya. Jadi konsumen itu biasanya lari ya, karena mungkin kita ngeset harga itu terlalu mahal ya. Sebagai catatan mungkin di sini kami jelaskan posisi kami di sini sebagai agen plastik ya, ataupun supplier plastik ya, dan barangnya langsung dari distributor. Ada sebagian kecil itu barang-barang yang langsung dari pabrik ya. Jadi di sini jelas perbedaan masalah harga produk ya. Jadi kalau kami ibarat tangan pertama, mungkin teman-teman sudah tangan kedua ya. Jadi dalam menerapkan harga, kalau kami di sini menerapkan harga 10%, mungkin teman-teman bisa menerapkan harga di bawah 10% ya. Jadi supaya harga berimbang ya. Jadi harga teman-teman jual itu bisa sama dengan harga agen-agen plastik jual ya. Jadi mungkin seperti itu ya. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas tentang yang pertama itu harga ecer ya. Jadi untuk harga ecer itu biasanya kami di sini pengambilan keuntungan itu berkisar di antara 10% ya. Jadi 10 sampai 12%. Untuk yang 12% itu biasanya untuk produk-produk yang dinilai kurang laku ya. Ataupun barang-barang yang memang dia perputar uangnya lambat ya. Tapi kalau barang itu ibaratnya perputarannya cepat, lakunya cepat, itu kami hanya mengambil keuntungan 10% ya. Dan untuk keuntungan 10% itu gampang, teman-teman tinggal tambahkan 10% ya dari modal ya. Seandainya modal 30.000 ataupun seandainya 20.000 satu produk, itu teman-teman tinggal plus 10% ya. Nah, di sana ketemu namanya harga ecer ya. Dan untuk harga ecer sendiri itu biasanya kalau sudah di plus 10% itu biasanya ketemu harga yang kurang proporsional ya. Jadi itu biasanya angkanya di angka seandainya 7.250 perak ya, ataupun 7.150 perak ya. Nah di sini teman-teman bisa membulatkan angka di belakang ya. Jadi bisa pengambilan 7.500 ataupun mundur dengan harga 7.000 ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi toko ya. Jadi kalau toko lagi rame, teman-teman bisa mengambil dengan harga 7.500. Tapi kalau toko sepi, mungkin teman-teman bisa mundur harga ya dengan harga 7.000 ya. Jadi mengalah dalam hal keuntungan ya. Dan yang kedua itu untuk harga kuantiti ya. Jadi untuk harga kuantiti dia memang rumit ya. Jadi ada harga kuantiti utuh ya, balan utuh ya. Ada juga kuantiti yang namanya sedang ya. Jadi orang beli tidak satu bal ya, tapi hanya beberapa ikat ya, ataupun setengah bal ya. Jadi untuk menentukan harga mungkin yang pertama kita ke harga kuantiti full ya. Jadi untuk harga kuantiti full itu biasanya pengambilan hanya 5% ya. Jadi dia dari 3%, 3,5% sampai 5% ya. Dan itu pun ditentukan dengan satu bal harga berapa ya. Seandainya satu bal suatu produk itu dengan harga 200.000, 300.000, intinya di bawah 500.000 ya. Itu biasanya kita ngambil keuntungan 5% ya. Jadi hanya 5% dari modal ya. Dan untuk contoh-contoh barang mungkin yang satu bal di bawah 500.000 itu seperti gelas-gelas ya. Jadi ada dia gelas kopi, gelas agar, dan juga gelas ols ya. Ada juga sendok-sendok juga dia di bawah 500.000 ya, sendok panjang maupun dia sendok bebek ya. Jadi untuk barang-barang yang di bawah 500.000 mungkin pengambilan keuntungan hanya seperti itu ya. Jadi di angka 5% ya. Tetapi untuk produk-produk yang terbilang harganya mahal itu di atas 500.000 itu 800.000, mungkin harga 1 juta per satu bal itu hanya 3% ya. Jadi kecil ya pengambil keuntungan ya. Seandainya harga suatu produk itu 800 ataupun 900, itu teman-teman ngambil keuntungan 5% itu gede ya.
dengan kemungkinan bisa teman-teman ngambil dengan keuntungan 5%, tetapi risiko ya, jadi risiko barangnya lambat keluar ya, ataupun kurang laku ya. Lebih baik teman-teman itu kalau harganya di atas 500.000 per satu bal itu hanya mengambil 3% sampai 3,5% ya. Nah, di sini teman-teman bisa main aman, barang juga cepat keluar, dan juga untuk toko mudah-mudahan berkembang dan maju ya. Jadi seperti itu ya. Dan untuk yang ketiga mungkin kuantiti setengah bal ya. Jadi untuk setengah bal sendiri itu biasanya di sini ya. Jadi untuk PE itu biasanya untuk PE 1 kilo itu ada satu bal itu 30 kilo ya. Nah, untuk teman-teman itu ada biasanya pelanggan yang beli hanya 10 ataupun 15 kilo ya. Nah, di sini untuk ngambil harganya juga sangat berbeda ya. Jadi kalau satu bal utuh kita ambil keuntungan dengan 3%. Tapi untuk per setengah bal itu teman-teman bisa dibagi 30 dulu, setelah itu baru persentase keuntungan ya, ataupun teman-teman memangkas keuntungan dengan keuntungan hanya 3,5% ya. Jadi untuk bal utuh itu 3%, dan untuk setengah bal teman-teman bisa mengambil keuntungan dengan nominal 3,5% ya. Jadi mungkin tidak terlalu tinggi ya untuk pengambilan keuntungan usaha toko plastik ya. Dan sebagai tambahan yang terakhir ya, jadi mungkin tambahan terakhir ini penting ya untuk menambah pengetahuan teman-teman ya. Jadi kalau orang beli per setengah bal dengan satu bal itu beda ya. Jadi untuk setengah bal teman-teman bisa ngeset harga dengan persentase, ataupun teman-teman bisa menambah biaya ya. Jadi umum biasanya untuk toko-toko plastik atau pedagang plastik itu kalau orang beli per setengah karung bisa dia 10 pak ataupun 20 pak. Untuk PE itu biasanya harganya ditambah ya. Jadi untuk biaya namanya bongkar karung dan bongkar dos ya. Dan juga untuk gelas juga sama, dia satu dus itu 40 roll, kalau orang beli 20 roll itu beda dengan harga satu dus ya. Jadi tetap ada tambahan biaya ya. Dan juga kalau orang beli lebih dari satu bal ya, ataupun 2 ataupun 3 bal ya, di sana teman-teman bisa kasih toleransi harga ya. Jadi kalau satu bal teman-teman mengambil keuntungan 10.000, kalau orang beli 2 bal mungkin teman-teman hanya mengambil keuntungan itu di kisaran 8.000 ya, ataupun 9.000 ya. Tetap namanya usaha, kita memberikan toleransi supaya namanya konsumen dan pelanggan itu tetap kembali ya. Jadi supaya toko makin ramai, makin jalan, dan makin lancar ya. Dan mungkin cukup sampai di sini. Kami harap teman-teman paham apa yang kami sampaikan, dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.